Ucapan SBY tentang Megawati kecolongan 2 kali hingga kini masih menjadi perbincangan para netizen. Pasalnya, kebenaran dari pernyataan Marzuki Ali di kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored belum pernah diklarifikasi oleh SBY. Klarifikasi Pak, soal pernyataan Marzuki Ali, Megawati kecolongan 2 kali. Jangan diam, karena pernyataan itu sangat berbahaya. Tulis Diki Chandra di kolom komentar channel YouTube Karisma 90. Hal yang sama disampaikan Direktur Indonesia Political Review, Ujang Komarudin. Seperti dilansir sindonews.com, ia meminta SBY perlu mengklarifikasi pernyataan Marzuki Ali tersebut agar tidak menjadi bola liar. Pengakuan Marzuki Ali itu, kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, merupakan bentuk kekecewaan kepada SBY karena ikut dituduh sebagai pihak yang berupaya melakukan kudeta kepemimpinan AHY di Partai Demokrat. Itu salah satu bentuk ungkapan kekesalan Marzuki Ali sehingga menceritakan memori masa lalu tentang SBY. Soal Megawati kecolongan 2 kali itu, dalam komunikasi politik, Marzuki Ali tidak mau kalah. Ia ingin imbang dan ingin 0-0 dalam menghadapi isu kudeta yang mengarah pada dirinya, pungkas Ujang. Namun pernyataan Marzuki Ali itu dibantah Ketua Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief. Dikutip dari berbagai media online, Andi Arief menyebut pernyataan soal SBY bilang Megawati kecolongan 2 kali tersebut sebagai statement hantu alias karangan belaka. Hari ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto membuat rilis menanggapi statement hantu Pak Marzuki Ali. Kenapa hantu? Karena Marzuki mengarang bebas. Lebih mengejutkan saya, ternyata ada dendam PDIP terhadap SBY karena sebagai menantu Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Dendam ideologis, kata Andi melalui cuitan di akun Twitternya. Selain itu, Andi juga meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak membenturkan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Sebaiknya Sekjen PDIP Hasto Kristianto jangan membentur-benturkan mantan Presiden Ibu Mega dan Pak SBY. Biarlah mereka berdua menjadi panutan bersama. Sebagai yang pernah berjasa buat sejarah politik kita, kader Partai Demokrat sejak lama didoktrin untuk tidak membuli mantan presiden, ujarnya. Sementara itu, menanggapi tudingan Andi Arief, Marzuki Ali menyatakan bahwa kisah perjalanannya dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat SBY bisa dipertanggungjawabkan lahir batin. Pak Andi, perjalanan saya dengan SBY bisa saya pertanggungjawabkan lahir batin. Bisa bermubahalah karena saksi tunggal semuanya sudah meninggal dunia. Banyak orang mengira saya cari jabatan di Partai Demokrat. Partai Demokrat tahun 2002 hadir di Palembang Profesor Subur BS pakai ruang kampus saya sebelum SBY gabung Partai Demokrat, terangnya. Sebelumnya, Marzuki Ali mengungkapkan pernyataan SBY yang menyebut Megawati kecolongan 2 kali saat Pilpres 2004. Saat itu, Megawati mencalonkan diri sebagai presiden bersama Hasyim Muzadi sebagai wakilnya. Namun, mereka kalah dari pasangan SBY-JK. Pak SBY menyampaikan, Pak Marzuki, saya akan berpasangan dengan Pak JK. Ini Ibu Mega akan kecolongan 2 kali. Kecolongan pertama, dia yang pindah. Kecolongan kedua, dia ambil Pak JK. Itu kalimatnya, kata Marzuki. Saya nyampaikan, nanti saya akan berpasangan dengan Pak JK. Ini Bu Mega akan kecolongan 2 kali. Ini kecolongan pertama dia yang pindah, kecolongan yang kedua dia ambil Pak JK. Itu kalimatnya. Di sisi lain, mengutip berita detiknews.com, Andi Arief pun memberi komentar soal pencabutan gugatan terhadap AHY dan Partai Demokrat terkait pemecatannya Marzuki Ali dan kawan-kawan. Andi Arief menyebut, ini pertanda kubu Muldoko tidak mengakui negara dan Menkumham. Menyatakan Demokrat pimpinan AHY demisioner sama juga nggak mengakui negara
atau Menkumham yang mengesahkan tahun 2020 dan belum ada pencabutan, kata Andi Arief dalam cuitan yang dibagikan kepada wartawan. Andi Arief menilai pihak Demokrat kubu Muldoko mencabut gugatan justru karena tidak siap bersidang. Mereka takut jejak kudeta yang dilakukan nantinya justru dibuka di persidangan. Lebih lanjut, Andi Arief juga menyinggung ketum KLB Demokrat Muldoko yang bukan mewakili negara. Karena itu, saat ini pihak Demokrat kubu Muldoko tengah mengalami ketakutan atas kemungkinan pemalsuan dokumen. Meski Pak Muldoko bagian penting dari negara, tapi dia bukan negara. Negara punya sistem hukum. Kini seluruh penyelenggara KLB abal-abal alami ketakutan yang luar biasa karena terindikasi adanya pemalsuan dokumen peserta kongres yang melibatkan notaris. Menkumham juga manusia, ujarnya. Seperti diketahui, Marzuki Ali menjawab Partai Demokrat terkait pencabutan gugatan terhadap AHY dan Partai Demokrat terkait pemecatan Marzuki Ali dan kawan-kawan dianggap sudah tidak relevan lagi setelah proses KLB. Gugatan itu seharusnya sebelum KLB, tapi terlambat masuk setelah KLB. Sudah tidak relevan lagi karena kami sudah direhabilitasi lewat KLB dan kepengurusan AHY juga sudah demisioner. Jelas Marzuki. Marzuki membantah jika dikatakan gugatannya memiliki legal standing yang lemah. Menurutnya, sebagai korban pemecatan, ia justru memiliki legal standing yang kuat terkait gugatan tersebut. Yang ngomong nggak ngerti hukum. Kalau legal standing, sebagai korban, saya punya legal standing yang kuat, tandasnya. Dengan melihat para politisi sedang bertikai, sering menggunakan alasan pembenaran dengan mengabaikan fakta dan logika. Biasanya, orang yang mencari pembenaran tidak mau melihat kenyataan, apalagi berpikir rasional. Padahal, dengan logika dan fakta saja, belum tentu seseorang bisa mendapatkan kebenaran yang dicari. Nah, ketika emosi tak terkendali, bisa saja akan selalu mencari pembenaran yang tiada akhir. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.